Selamat pagi Mbak. Pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Jadi Mbak, saya ingin menebus resep ini. Ini resepnya Mbak. Baik Ibu, silakan duduk terlebih dahulu ya Bu. Baik Mbak. Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Maria Zara selaku apoteker yang bertugas pada pagi hari ini. Mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu bisa meluangkan waktu sekitar 8 hingga 10 menit untuk diberikan konseling terkait obat yang akan ditebus? Ya, bisa Mbak. Baik Bu, terima kasih. Jadi langsung saja ya Bu ya, apakah resep ini atas nama Ibu sendiri atau diwakilkan Bu? Ya, atas nama saya sendiri Mbak. Baik, jadi berdasarkan resep ini Ibu didiagnosis menderita hipertensi atau hiperkolesterol dan diabetes ya Bu? Ya Mbak. Sebelumnya Ibu berobat di Dokter Budi, apakah Dokter Budi telah menyampaikan terkait informasi obat seperti cara penggunaan dan tujuan pengobatan? Tidak Mbak. Sebelumnya saya akan menanyakan sedikit pertanyaan yang cukup sensitif, tetapi Ibu tidak perlu khawatir karena kami akan menjamin rahasianya. Apakah Ibu bersedia? Ya Mbak, bersedia. Sebelumnya, apakah Ibu mempunyai alergi terkait obat? Tidak Mbak. Tidak. Lalu apakah Ibu sekarang sedang hamil atau menyusui? Tidak Mbak. Apakah Ibu merokok dan menggunakan alkohol? Tidak Mbak. Alhamdulillah ya Bu. Baik Bu, jadi langsung saja ya Bu ya, karena Dokter Budi belum menjelaskan terkait cara penggunaan obat dan tujuan pengobatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait obat yang diberikan. Tunggu sebentar ya Bu. Baik Mbak. Jadi di sini Dokter Budi memberikan 3 obat. Yang pertama ada Norvax, yang kedua ada amoxicillin, dan yang ketiga ada Daunil. Nah, yang pertamanya Norvax ini merupakan obat hipertensi sebanyak 30 tablet. Ini diminum sehari sekali pada pagi hari sebelum atau setelah makan ya Bu. Kemudian ada obat amoxicillin. Amoxicillin ini merupakan obat antibiotik yang diminum 3 kali sehari sebelum atau setelah makan. Untuk obat antibiotik ini harus dihabiskan ya Bu. Lalu yang ketiga adalah obat Daunil, isinya adalah integralin. Tujuannya untuk mengontrol gula darah, diminumnya sehari sekali sesudah makan ya Bu. Terkait efek samping yang kemungkinan terjadi seperti mual, kepala, membuat rasa intestinal dan reaksi rasa cepat dan lain-lain, Ibu tidak perlu khawatir karena efek samping tersebut tidak selalu terjadi pada pasien ya Bu. Tapi jika Ibu merasa kurang nyaman terkait efek samping yang mungkin terjadi kepada Ibu, Ibu bisa konsultasikan kembali kepada dokter. Sebelumnya apakah di rumah Ibu ada wadah obat atau kotak obat? Ada Mbak. Baik Bu, sebaiknya obat ini disimpan dalam kotak obat ya Bu. Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan terlindung dari sinar matahari. Kemudian untuk menunjang pengobatan, saya akan menyampaikan beberapa tips yang sebaiknya Ibu lakukan ya Bu. Jadi sebaiknya Ibu menghindari makanan yang berlemak, berminyak, yang manis-manis, serta terbanyak minum air putih dan pola hidup sehat ditingkatkan ya Bu. Seperti olahraga dan lain-lain. Kemudian apakah sudah jelas Bu? Ya, sudah jelas Mbak. Alhamdulillah. Khawatir ada yang terlewat, apakah bisa Ibu menyampaikan apa yang telah saya sampaikan sebelumnya? Ya, bisa Mbak. Jadi Dokter Budi memberikan 3 obat. Pertama ada obat Norvax, kedua amoxicillin dan Daunil. Untuk cara pakai Norvax, minum sehari sekali setelah atau sebelum makan pada pagi hari. Untuk amoxicillin minum 3 kali sehari setelah atau sebelum makan, dan obat ini harus dihabiskan. Untuk obat Daunil diminum sekali sehari setelah makan pada pagi hari. Untuk cara penyimpanannya, sebaiknya disimpan pada tempat obat dan terhindar dari sinar matahari ataupun jangkauan dari anak-anak. Untuk menunjang pengobatan, sebaiknya menghindari makanan berminyak, berlemak, ataupun makanan dan minuman yang manis-manis.
dan sebaiknya memperbanyak minum air putih dan berolahraga. Sepertinya sudah cukup jelas ya Bu. Jika ada yang ingin Ibu tanyakan, Ibu bisa menghubungi nomor telepon yang tertera pada etiket obat ya Bu. Baik Mbak. Tunggu sebentar ya Bu. Jadi ini kopi rasanya Bu. Jadi obat ini masih bisa ditebus sebanyak 1 kali lagi ya Bu. Baik Bu, ini obatnya. Semoga nggak sembuh ya Bu. Baik Mbak, terima kasih banyak Mbak. Mbak, iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Oh ya baik Ibu, silakan Bu terlebih dahulu Ibu sebenarnya siapkan. Iya Ibu. Baik Ibu, jadi di sini resep obat atas nama Bapak Rudi, betul Ibu? Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Ardelia, selaku apoteker yang bertugas di Apotek Farmasi Klinik Jakarta pada siang hari ini. Sebelumnya mohon maaf Ibu, apakah boleh saya meminta waktunya 8 hingga 10 menit untuk menjelaskan terkait pengobatan yang nanti akan diterima oleh Bapak Rudi? Baik Ibu, jadi nanti di sini saya akan menjelaskan terkait informasi obat, cara penggunaannya, baik dari efek samping, kemudian dosisnya dan yang lainnya. Nah, diharapkan Ibu setelah konseling ini berakhir, diharapkan Bapak Rudi dapat menjalankan pengobatannya dengan maksimal ya Ibu. Baik Ibu, jadi sebelumnya saya konfirmasi terlebih dahulu Ibu, Ibu dengan siapanya Bapak Rudi ya? Baik Ibu, dengan istrinya Bapak Rudi. Sebelumnya nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Ibu, dan mungkin ada pertanyaan yang sedikit sensitif ataupun privasi, namun Ibu tidak perlu khawatir. Jadi nanti informasi yang Ibu berikan kepada kami akan kami jaga kerahasiaannya ya Ibu. Baik Ibu, mungkin kita mulai saja ya Ibu. Untuk Bapak Rudi ini kira-kira ada riwayat penyakit sebelumnya tidak ya Bu? Tidak ada ya Ibu. Kemudian untuk alerginya nih Bu, kira-kira Bapak Rudi ada alergi obat atau selainnya itu? Kalau saya nggak ada. Oh ya baik Ibu. Kemudian untuk penggunaan obat herbal nih Bu, kira-kira Bapak Rudi mengkonsumsi obat herbal ataupun tradisional Bu? Nggak ada ya Ibu. Baik Ibu. Selanjutnya apakah Bapak Rudi, mohon maaf ya Ibu, mengkonsumsi alkohol ataupun merokok Ibu? Tidak ada ya Ibu. Baik Ibu. Jadi berdasarkan resep ini Bapak Rudi diperiksa oleh Dokter Cantika ya Ibu. Nah, apakah saya izin tanya juga Bu, apakah Dokter Cantika menjelaskan Bu terkait cara penggunaan ataupun informasi obat terkait obat yang diberikan kepada Bapak Rudi? Belum ada Ibu. Baik Ibu. Kemudian untuk harapannya Ibu, kira-kira Dokter Cantika memberitahu tidak Bu harapan setelah menggunakan obat yang akan diberikan kepada Bapak Rudi? Belum juga ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sebelumnya informasi yang sudah dijelaskan oleh Ibu sudah sangat jelas dan sangat cukup. Jadi dikarenakan Dokter Cantika belum memberikan informasi ya Ibu terkait penggunaan obat ataupun informasi obat, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait obat-obat yang akan diresepkan dan diberikan kepada Bapak Rudi ya Ibu. Sebentar Ibu, akan saya siapkan terlebih dahulu obatnya. Nah, baik Ibu, jadi Bapak Rudi ini diresepkan 3 resep obat ya Ibu. Yang pertama ada obat Sendosetrol, ini Citrol. Kemudian ada juga obat Ventolin inhaler salbutamol, dan yang obat ketiga ini ada Dupolax bisa kodil ya Bu, 10 mg. Nah, ini bentuknya suppositoria. Nah, kemudian di sini mungkin saya akan jelaskan masing-masing dari obatnya ya Ibu. Yang pertama ada obat Sendosetrol dulu. Jadi Ibu, ini untuk obat Sendosetrol ini adalah obat tetes mata ya Ibu. Jadi obat tetes mata ini hanya digunakan pada bagian luar saja. Nah, untuk obat tetes mata ini untuk mengatasi infeksi sakit mata pada Bapak Rudi ya Ibu akibat bakteri. Nah, untuk penggunaannya ini digunakan 4 kali sehari Ibu, sebanyak 2 tetes. Nah, jadi dalam penggunaan ini, dalam sehari ini digunakan dalam rentang waktu 6 jam sekali ya Ibu. Jadi bisa diteteskan sebanyak 2 kali. Nah, kemudian untuk rentang penggunaannya juga ini digunakan selama 1-2 minggu ya Ibu. Iya, pada mata yang sakit. Nah, kemudian mungkin di sini saya akan menjelaskan ya Ibu terkait cara menggunakan obat tetes matanya dengan baik dan benar. Nah, jadi karena ini obat tetes mata, jadi Bapak Rudi jikalau menggunakan lensa kontak ya Ibu ataupun soft lens bisa dilepas terlebih dahulu ya Ibu. Kemudian ini bisa dibuka tutupnya ya Ibu, digunakan
digunakan ibu seperti ini. Lalu sebelum dipegang ini ibu ataupun Bapak Rudi sebelumnya mencuci tangan terlebih dahulu ya ibu sampai bersih. Kemudian bisa dikocok perlahan ya ibu untuk obat matanya, dikocok perlahan. Nah kemudian posisikan kepala Bapak Rudi mendongak seperti tadi ini ya bu. Kemudian dibuka perlahan bagian kelopak bawah matanya perlahan. Kemudian diteteskan obat matanya ibu ke mata dengan jarak 2-3 cm ya ibu. Jangan terlalu dekat dan juga jangan terlalu jauh. Nah diteteskan, namun perlu diperhatikan ibu saat diteteskan bagian tutup obat matanya ini jangan sampai terkena pada area matanya ibu. Jadi diusahakan jangan sampai terkena supaya menghindari kontaminasi dari bakteri ya ibu. Jadi ini harus steril. Nah diteteskan sebanyak 2 mata. Setelah itu ditutup kembali atau pada bagian mata dipejamkan saja ibu, ditutup matanya selama 2-3 menit. Nah tidak perlu dikedipkan ya ibu karena ditakutkan kalau misalnya dikedipkan obat cairan tetes matanya ini akan keluar. Jadi dipejamkan saja selama 2-3 menit. Kemudian supaya obatnya ini meresap ya ibu, meresap dan dapat mengobati obat mata yang sakit seperti itu ibu. Sampai sini sudah paham ibu terkait penjelasan dari obat matanya? Baik ibu. Nah kemudian untuk obat mata ini ibu ada efek sampingnya ibu. Jadi untuk Sendositrol ini efek sampingnya ada seperti mata kemerahan, kemudian gatal, dan juga bengkak serta akan terasa sensasi panas ataupun hangat pada mata. Namun ibu tenang saja, tidak perlu khawatir karena efek samping ini hanya terjadi pada beberapa orang saja ibu. Jadi tidak semuanya akan mengalami efek samping. Nah kalau Bapak Rudi mengalami efek samping bisa dikonsultasikan kepada dokter ataupun apoteker ibu. Baik ibu, nah ini untuk obat Sendositrolnya. Nah kemudian untuk obat yang kedua, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu ibu? Belum ada, oke baik ibu. Kemudian untuk yang obat kedua ini ada inhaler ya ibu, ada Ventolin inhaler salbutamol. Nah ini obat ini berupa inhaler ya ibu, jadi mungkin saya keluarkan terlebih dahulu. Nah seperti ini ibu. Nah jadi obat ini untuk mengatasi sesak nafas ataupun asma pada yang dialami oleh Bapak Rudi. Nah jadi untuk obat ini digunakan sebanyak 4 kali sehari, 2 kali semprotan ibu, 2 kali semprotan. Jadi dalam rentang waktunya 6 jam ya ibu, sama seperti obat Sendositrol. Nah mungkin di sini saya akan menjelaskan ya ibu terkait cara penggunaannya supaya tidak salah. Jadi untuk obat inhaler ini bisa diposisikan Bapak Rudi dengan duduk tegak ataupun berdiri. Kemudian siapkan obat inhalernya ini ya bu. Kemudian kocok perlahan. Setelah dikocok ini bisa dibuka ya ibu, bagian mouthpiece ini dibuka. Saya contohkan dibuka seperti ini. Nah setelah dibuka posisikan kepala Bapak Rudi ini ke belakang 20 menit ke belakang. Kemudian ini dimasukkan bagian mouthpiece ini dimasukkan ke dalam mulut Bapak Rudi, kemudian diapit dengan kedua gigi Bapak Rudi. Setelah itu dirapatkan lagi mulutnya, baru dihisap ya ibu. Nah jadi seperti ini ya bu. Jadi penggunaannya, pemegangannya seperti ini ya bu. Diapit menggunakan telapak ibu jari dan juga jari tangan. Kemudian untuk memencetnya ini menggunakan tunjuk ya ibu. Nah dimasukkan ke dalam mulut, kemudian dipencetkan secara cepat ya bu. 1 kali terlebih dahulu, 1 kali semprotan terlebih dahulu. Setelah sudah dipencet, baru nanti dihirup ya ibu, dihirup, tarik nafas seperti biasa 2-3 detik, kemudian ditahan selama 10 detik ibu, tahan nafas selama 10 detik supaya obatnya ini masuk ke dalam paru-paru ibu. Jadi ditahan selama 10 detik, kemudian baru bisa dilepaskan dari mulut seperti itu ibu. Nah kemudian untuk penggunaan semprotan yang keduanya ditunggu selama 1 menit ibu. Jadi setelah 1 menit Bapak Rudi bisa mengulang kembali inhalernya dengan tahap dan langkah yang sama seperti yang di awal, seperti itu ibu. Kemudian bisa ditutup kembali dan ditaruh di kemasannya kembali, seperti itu ibu. Nah perlu diperhatikan ya ibu, setelah menggunakan inhaler ini Bapak Rudi diharuskan berkumur-kumur dengan segelas air bu, berkumur supaya menghindari adanya kontaminasi bakteri ya bu, jadi supaya tidak infeksi seperti itu. Kemudian untuk yang tadi bagian mouthpiece-nya juga pada inhaler ini bisa dicuci ibu, seminggu sekali saja cukup ya ibu, bisa dicuci dan bisa dibawa bepergian ibu. Jadi kalau Bapak Rudi bepergian, saran saya dibawa saja supaya untuk meminimalisir terjadinya sesak nafas dadakan ibu, jadi langsung ada obatnya seperti itu ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan ibu terkait? Oh ya baik ibu. Nah selanjutnya untuk efek sampingnya ibu, jadi perlu diperhatikan juga untuk Ventolin inhaler ini
dia memiliki efek samping ibu. Jadi ada efek sampingnya itu sakit kepala, pusing, kemudian lemah letih dan juga nyeri otot. Nah, namun tadi yang saya sudah jelaskan bahwa efek samping tidak semuanya terjadi pada pasien. Jadi kalau Bapak Rudi mengalami efek samping bisa dikonsultasikan ke dokter ataupun ke apoteker ya Ibu. Nah, kemudian untuk cara penyimpanannya nih Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya Bu, apakah Ibu mempunyai kotak penyimpanan obat Ibu? Ada. Oke, baik Ibu. Jadi untuk penyimpanan Ventolin inhaler dan juga salbutamol dan juga Sendositrol ini bisa disimpan di kotak obat saja Ibu. Ditaruh di kotak obat, terhindar dari paparan cahaya matahari, terhindar dari tempat-tempat lembab dan juga hindari dari jangkauan anak-anak. Jadi disimpan di tempat yang aman ya Ibu. Baik Ibu, kemudian kita lanjut ya Ibu ke obat yang selanjutnya. Ini obat terakhir ya Ibu yang diresepkan kepada Bapak Rudi. Ini ada obat Dulcolax suppositoria. Nah, untuk obat ini mungkin akan saya keluarkan satu ya Ibu. Nah, jadi obat ini digunakan untuk mengatasi konstipasi ataupun sembelit ya Ibu yang terjadi pada Bapak Rudi. Nah, dan ini digunakan setiap 4 jam sekali dan kalau bisa pada malam hari saja Ibu. Jadi untuk supaya nyaman ya Ibu seperti itu. Nah, jadi ini digunakan setiap 4 jam sekali jika perlu saja Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Rudi sedang mengalami konstipasi bisa digunakan. Namun jika Bapak Rudi sudah sembuh, tidak merasakan sembelit atau konstipasi lagi, Bapak Rudi bisa menghentikan penggunaan dari Dulcolax ini Ibu, seperti itu. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan ya Ibu bagaimana cara menggunakan suppositoria dari Dulcolax. Nah, yang pertama cuci tangan terlebih dahulu ya Ibu, cuci tangan yang bersih. Setelah itu ambil Dulcolax-nya, kemudian buka kemasan aluminium foilnya Ibu. Kemudian ini dibasahi Ibu, dibasahi sedikit dengan air. Kemudian posisikan tubuh Bapak Rudi ini berbaring Ibu, berbaring. Kemudian menyamping bagian bawahnya, bagian badan kiri itu di bagian bawah. Kemudian angkat tumpai Ibu ataupun lutut kaki Bapak Rudi bagian kanan. Nah, baru siapkan obat Dulcolax yang sudah dibasahi tadi, kemudian mohon maaf Ibu, masukkan ke dalam dubur ataupun anusnya Bapak Rudi. Nah, jadi nanti cara memasukkannya itu bagian yang runcingnya ini Ibu dimasukkan terlebih dahulu Ibu, atau bagian atasnya dimasukkan secara perlahan. Nah, setelah sudah masuk secara sempurna Ibu, sudah masuk semuanya, baru rapatkan lagi kaki Bapak Rudi ya Ibu, dirapatkan, kemudian dipertahankan posisinya selama 15-20 menit sampai dirasa mulai ingin buang air besar Ibu. Nah, seperti itu. Jadi sampai tahap itu sudah selesai, baru setelah itu bisa cuci tangan kembali. Seperti itu Ibu. Sampai sini ada yang ingin tanyakan Ibu terkait Dulcolax? Belum ada. Baik Ibu. Nah, untuk efek sampingnya nih Ibu, untuk Dulcolax ini ada efek sampingnya juga Ibu. Di antaranya itu seperti diare ataupun rasa terbakar pada dubur dan juga mungkin akan terasa seperti tadi Ibu sensasi panas gitu di dubur. Jadi mungkin kalau Bapak Rudi merasakan efek sampingnya bisa dikonsultasikan kepada dokter ataupun kepada apoteker Ibu. Nah, kemudian untuk penyimpanannya di Ibu. Jadi penyimpanan Dulcolax ini berbeda dengan Ventolin inhaler dan juga obat Sendo ya Ibu, berbeda. Nah, untuk Dulcolax ini disimpan pada suhu dingin Ibu, yaitu 2-8 derajat Celcius. Jadi bisa disimpan di lemari es ya Ibu, dan yang penting dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan hindari dari sinar matahari. Seperti itu Ibu. Nah, ini obatnya ada 3. Nah, mungkin dari sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan Ibu? Sudah Pak, aku bertanya apakah ada pantangan makanan atau minuman tertentu? Oh iya, untuk pantangannya ya Bu. Jadi untuk pantangan makanan dan minuman yang harus diperhatikan ya Bu oleh Bapak Rudi. Jadi untuk makanannya ini Bapak Rudi bisa mengkonsumsi makanan yang berserat ya Ibu, kayak buah-buahan, sayur-sayuran. Kemudian untuk minumannya Bapak Rudi diharuskan banyak mengkonsumsi air putih Ibu, supaya lancar ya Bu pencernaannya, seperti itu. Nah, kemudian untuk menunjang pengobatannya juga Bapak Rudi bisa melakukan aktivitas hidup sehat ya Ibu, seperti tadi mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian banyak minum air putih. Kemudian Bapak Rudi juga bisa menjaga kesehatan matanya ya Ibu, jadi supaya bisa rutin dibersihkan matanya Ibu secara rutin. Kemudian Bapak Rudi juga sebisa mungkin menghindari mengkonsumsi alkohol ya Ibu, dan juga merokok. Jadi hindari hal tersebut supaya meminimalisir sesak nafasnya Ibu, jadi harus diperhatikan. Seperti itu Ibu. Kemudian mungkin Bapak Rudi juga bisa beraktivitas olahraga ringan ya Ibu, jangan terlalu berat terlebih dahulu. Seperti itu Ibu untuk pengobatan penunjangnya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi Ibu? Sudah jelas ya Ibu. Baik, alhamdulillah Ibu. Sudah
dijelaskan juga Ibu informasi terkait obat-obatnya, namun dikhawatirkan Ibu ada informasi yang terlewatkan oleh saya. Takut sekali juga ada yang belum tersampaikan. Apakah Ibu berkenan Ibu untuk mengulang kembali apa yang sudah saya jelaskan Ibu? Boleh Mbak, jadi ada 3 obat yang diresepkan dengan cara penggunaan yang beda-beda. Yang pertama, ini ada Sendositrol, obat tetes mata, digunakan 4 kali sehari sebanyak 2 pipet. Cara penggunaannya yaitu dengan mendongakkan kepala, terus membuka mata lebar-lebar, setelah itu diarahkan ke atas, kemudian ditarik kelopak matanya ke bawah ya. Setelah itu diteteskan dengan jarak 2 sampai 3 cm. Obat yang kedua yaitu ada Ventolin Inhaler. Ini digunakan 4 kali sehari sebanyak 2 semprot. Kemudian cara penggunaannya dengan menghembuskan nafas sebanyak-banyaknya. Kemudian arahkan bagian inhaler ke bagian mulut. Setelah itu memegang botol itu sambil ditekan. Setelah itu kita hirup, kemudian ditahan selama 10 detik. Setelah itu dihembuskan napasnya secara pelan. Kemudian setelah selesai penggunaannya, lepaskan notis dan ditutup kembali. Kemudian jangan lupa kumur-kumur setelah penggunaan inhaler. Nah, obat yang ketiga ini ada Dopalac Isakodil. Ini obatnya suppositoria. Penggunaannya setiap 4 jam, biasanya 5 hari. Kemudian cara penggunaannya itu dengan berbaring menyamping dengan bagian tubuh kiri di bawah. Setelah itu ditungkai kaki kanan ya, ditekuk. Kemudian ini dimasukkan obatnya dengan bagian yang runcing terlebih dahulu. Kemudian didiamkan dengan cara berbaring selama 15 sampai 20 menit. Setelah itu setelah mual, Setelah merasa dirasa yang besar, baru kembali sudah bekerja ya Ibu, jadi cuci tangan kembali. jangan lupa untuk cuci tangan sebelum penggunaan dan sesudah Penggunaan iya betul. Baik Ibu, alhamdulillah sudah jelas ya Ibu. Jadi untuk penggunaan ketiga obat ini saya rasa cukup jelas dan Ibu juga sudah sangat baik untuk mengulang kembali ya Ibu penjelasannya. Jadi untuk obat yang diresepkan ini tidak bisa diambil kembali ya Ibu. Jadi cuma 1 kali pengambilan untuk kopi resepnya. Jadi berikut obatnya ya Ibu. Jadi jangan lupa juga Ibu untuk dijelaskan kepada Bapak Rudi ya Ibu tadi apa yang sudah saya jelaskan. Baik Ibu, dan juga berikut ya Ibu saya serahkan obatnya. Terima kasih banyak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan ataupun dikonsultasikan, Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera pada etiket ya Ibu. Nanti di etiketnya ada kemasannya dan juga ada nomor telepon dari apotek kami. Jadi Ibu bisa menghubungi kami dan kami dengan senang hati ya Ibu untuk melayani Ibu. Semoga Bapak Rudi cepat sembuh, cepat sehat dan bisa beraktivitas normal kembali. Terima kasih.